Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah kita masuk di bulan Oktober. Ini adalah tanggal 3 ya, Oktober Bapak Ibu. Kita sudah berulang tahun 4 tahun. 4 tahun saya percaya karena anugerah Tuhan yang begitu baik sama Bapak Ibu Saudara sekalian sama saya, dan kita sudah boleh membuat acara ini selama 4 tahun. Saya mengerti Tuhan membawa acara ini terus ke depan dengan nanti banyak hal lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Tuhan sungguh baik dan Tuhan sangat amat baik. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah belajar firman Tuhan, dan Bapak Ibu satu hal, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan datang segera. Itu yang motivasi Bapak Ibu dan Anda saya untuk semakin lagi dekat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam penginjilan Bapak Ibu. Tugas kita di muka bumi yang kita selesaikan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu, Anda boleh siapkan catatan Anda, Alkitab Anda akan belajar hari-hari ini. Saya akan memberikan beberapa topik 3. Yang pertama terkait Daniel. Daniel adalah standar hidup orang percaya. Kisah Daniel adalah penting. Anda bisa dengarkan Daniel, ini adalah kelengkapan dari apa yang pernah saya bagikan di masa lalu mengenai Daniel. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang murah akan memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar, melingkupi Bapak Ibu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti bahwa masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ada batasnya. Masalah ada batasnya Bapak Ibu. Masalah akan berhenti pada saat Tuhan mengatakan berhenti. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan melingkupi Bapak Ibu, memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Oleh karena itu hari ini saya mengerti bahwa kita sedang memasuki satu masa di mana Anda dan saya diminta berlari. Ayo Bapak Ibu, Anda berlari terus, kita bekerja untuk Tuhan, dan saya mengerti ada waktu satu saat nanti Tuhan menjemput Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan hari ini ajaib karena tepat pada bulan Oktober kita sudah melampaui 4 tahun Bapak Ibu. Hari ini sudah lewat 2 hari. Bapak Ibu, dalam hari ini, dalam acara ini, perkenankan saya untuk membicarakan mengenai satu topik yang menarik Bapak Ibu. Daniel adalah seorang nabi yang besar di Israel. Kita akan melihat bagaimana kiprah dia di masa kecil ya. Saya percaya bahwa kalau kecil tidak ada, tapi ya muda, sampai dia berangsur menjadi tua dan kemudian dia wafat di tempat di pembuangan. Saudara saya Tuhan, kita akan berdoa dulu sebelum ini. Mari. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpahlah bercucup dalam hidup kami, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap kami, membawa kami senantiasa semua yang kami gunakan hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Nah, saudara saya Tuhan, kita melihat Daniel. Kitab Daniel ini menarik Bapak Ibu. Kitab Nabi Daniel itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Di Alkitab dikatakan bahwa bahasa Aram itu dipakai juga di beberapa kitab, misalnya kitab Ayub. Tetapi dalam kitab Daniel juga ada bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, Bapak Ibu, Daniel itu menarik karena Israel kan satu ketika dia memberontak sama Tuhan, tidak selaras dengan Tuhan dan dibuang. Pada pembuangan yang pertama adalah raja setelah Yosia adalah Raja Yoyakim. Yoyakim itu kemudian Nebukadnezar masuk dan mengambil orang-orang yang ada di Israel. Kemudian dikatakan oleh Yoyakin kemudian sampai kemudian raja terakhir Zedekia ya habis. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi Yoyakim
kemudian dibawa Raja Nebukadnezar untuk pergi ke Babel, Anda mengerti hari itu ada banyak orang yang bersama-sama dibawa. Kelihatannya Daniel di masa mudanya adalah seorang bangsawan. Jadi anak dari seorang yang ada di sana raja. Entah apa jabatan ayahnya, tetapi dia adalah seorang yang besar. Nah, Daniel itu adalah anak dari seorang pejabat bersama rekan-rekannya, dia dibawa ke Babel. Dan apa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Kita membaca Daniel pertama. Ayat yang pertama, pada waktu tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim ke Raja Yehuda bersebagian dari perkara-perkara di rumah Allah, dan ke dalam tangannya semua itu dibawanya ke tanah Sinear dalam rumah dewanya. Perkara-perkara dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi hari itu Daniel ikut masuk ke sana. Nah, kitab Daniel itu ditulis kira-kira pada saat Babel itu berdiri. Daniel kelihatannya lahir pada abad ke-7 sebelum Masehi dan meninggal ya abad ke-6 sebelum Masehi atau abad ke-6 atau 5 lah awal. Nah, Bapak Ibu, itu yang menarik dalam kisah Daniel. Daniel itu dibawa ke tempat yang namanya sebuah tempat perbendaharaan raja di Babel. Daniel adalah seorang muda. Anda mengerti hari itu, tapi Daniel ini luar biasa. Pada zaman itu kalau orang ingin menghapuskan sebuah konsep kerajaan ya, menghapuskan sebuah ingatan akan kerajaan lain atau menghapuskan, mencuci otak orang-orang hari itu, yang terjadi adalah anak-anak muda itu dilepaskan dari sejarah hidupnya. Jadi Daniel tuh pergi ke Babel, dia dilepaskan dari sejarah hidup Daniel. Baju-bajunya diganti, perawakannya itu cukur semua, jenggot-jenggotnya gitu ya. Dan kemudian pembacaan yang diberikan kepada Daniel juga berubah, makanannya berubah, polanya berubah. Jadi ingatan akan tempat yang lama Israel harus dihilangkan dari orang-orang yang akan melayani Raja Nebukadnezar. Nah, tetapi kita mengerti bahwa Daniel ini beserta 3 temannya, yaitu adalah Hanaya, Misael, dan Asaria, itu ingin dijadikan sebagai seorang yang melayani Raja, Inok. Jadi, merupakan seorang sida-sida. Kalau Anda membaca kitab ini, waktu itu diambil, perlu dites dulu. Bagaimana perawakan mereka, apakah mereka pintar atau tidak, itu dalam kisah Daniel pertama 4, orang muda yang tidak ada sesuatu yang cela, berperawakan baik, 3 yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang 4 berpengetahuan banyak, yang kelima mempunyai pengertian tentang ilmu. Nah, jadi orang yang cakap bekerja di sana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bahasa pun diganti. Nah, itulah satu cara untuk membuat sebuah bangsa itu mau dilenyapkan. Jadi itu dipindahkan pola pikir anak-anak muda hari itu kepada situasi yang berbeda. Bapak Ibu, kenapa saya mau bahas Daniel ini? Karena Daniel ini penting. Situasi yang terjadi hari-hari ini menjelang akhir zaman, Anda kalau melihat sebuah kisah akhir zaman gitu ya. Kalau saya katakan akhir zaman, mau buka kitab apa? Anda akan membaca kitab di PB, pasti Wahyu. Yang kedua, kitab Matius 24, pasti itu. Yang ketiga, ya Paulus tulis di Korintus, 1 Korintus 15, 1 Tesalonika 4 tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Tetapi yang baik itu adalah tentang Wahyu itu banyak membahas mengenai akhir zaman. Tapi kalau saya tanya mengenai kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel adalah kitab yang paling penting bicara mengenai akhir zaman. Nah, kitab Daniel ini ditulis untuk bicara pola-pola yang Tuhan ingin ceritakan kepada Daniel, pola-pola akhir zaman.
Nah, kitab Daniel ini penting untuk Anda mengerti. Saya mengerti kalau di kitab Daniel ini dibahas, itu pasti membahas mengenai akhir zaman. Ya, benar, tapi ini tidak semua ya. Ada yang bagian tertentu yang akhir zaman, ada bagian itu yang tidak. Nah, Bapak Ibu, untuk sebuah pola, satu generasi dihabiskan, satu generasi ditutup dan dipindahkan ke dalam sebuah pemahaman yang baru dari Israel kepada Kasdim, Anda mengerti Daniel mengalami itu semua. Nah, itu sama dengan hari ini Bapak Ibu. Waktu Anda jadi orang Kristen dan itu ada di akhir zaman, Anda akan mulai dikikis pelan-pelan. Engkau akan mulai diperkenalkan sama budaya, tanda kutip budaya ya, budaya yang baru. Budaya ini adalah budaya dunia. Nah, Daniel juga menghadapi peristiwa ini. Jadi peristiwa Daniel ini saya percaya adalah peristiwa yang penting untuk kita pelajari. Karena pola yang terjadi di Daniel itu kemungkinan besar terjadi di akhir zaman. Daniel dibawa ke dalam sebuah istana raja, dan apa yang ditetapkan oleh bagi Daniel dan ketiga temannya, jadi 4 ya, itu adalah yang ayat kelima dikatakan, raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus didik selama 3 tahun, setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, dalam 3 tahun ini waktu yang panjang Bapak, 3 tahun mereka meminum minuman yang diserahkan pada raja, jadi aman. Ini adalah tidak ada racun di sana, tidak ada penyakit, yang sana itulah anggur. Anggur yang milik raja, jadi anggurnya betul-betul anggur berkualitas tinggi. Pola yang ingin diubah oleh Nebukadnezar adalah pola hidup orang-orang yang dibawa dari Israel ini, polanya akan jadikan pola sama dengan raja. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti. Hari ini Anda harus melihat loh. Pola di dunia itu akan menyamakan dirinya dengan pola-pola yang dibawa oleh kuasa gelap. Dan pola itu diberikan kepada Anda. Jadi Anda harus melihat baik-baik, apakah hidup kita hari-hari ini mulai ditawarkan pola-pola dunia atau tidak. Dan itu tidak akan cepat Bapak Ibu, tidak 3 hari, tidak 3 menit, 3 jam. Tetapi 3 tahun. 3 tahun bicara satu waktu yang panjang. Nah, kalau Anda melihat kisah ini menarik sekali. Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, ada 4 orang, itu memiliki satu pola dari orang Israel yang lama, dari kaum Yahudi yang lama. Mereka harus meminum anggur, mereka harus makan makanan raja, dan ditetapkan buat mereka. Tapi mereka mengambil satu keputusan bahwa mereka hanya memakan sayur-sayuran. Bapak Ibu, ini hal yang penting kalau Anda melihat kisah ini. Jadi, Daniel memilih dirinya hanya memakan sayur-sayuran saja. Tidak memakan makanan raja, tidak minum anggur yang bisa diminum raja. Tujuannya satu, supaya dia tetap mempertahankan keaslian dari orang Israel. Nah, situasinya adalah hari itu Sadrak, Mesak, Abednego, kalau saya katakan Hanaya, Misael, Azaria, itu mereka berempat meletakkan dirinya, ayat berikutnya, ayat ke-8, tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja, dengan anggur biasa diminum raja, dan dia meminta supaya itu dijauhkan daripada mereka. Maka ayat 9 itu jawaban dari Tuhan langsung loh Bapak Ibu. Tuhan katakan,
Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana ini. Bapak Ibu, satu hal yang Anda perlu pikirkan antara hal ini dengan kehidupan kita hari ini. Bahwa orang yang mengatakan, aku mengambil satu posisi untuk tidak menajiskan diriku bersama orang-orang di dunia. Dia mengambil satu posisi yang rugi, posisi yang bodoh, posisi mungkin yang tidak menguntungkan bagi orang-orang orang duniawi, dan dia mengambil posisi ini. Biar dibilang bodoh, biar dianggap rugi, biar dianggap tidak mengikuti zaman, tetapi Daniel mengatakan dia mengikuti satu hal. Dia tahu dia menjaga kesucian dirinya supaya tetap bisa mendengarkan suara Allah. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah benar. Daniel menjadi orang yang mendengar suara Tuhan dan dia bisa melihat ke depan, nubuatan-nubuatannya adalah ya dan amin. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Anda mengatakan bahwa bagaimana caranya? Memang pada hari itu adalah mengenai makanan dan minuman. Tetapi kalau Anda mengerti hari ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang Anda bisa lakukan. Kondisi akhir zaman, kondisinya mungkin persis dengan kitab Daniel. Saya mengerti bahwa hari ini ada yang bilang, wah ini lebih parah hari ini. Iya, Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa dimanapun konsep dari Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Dan konsep dari Tuhan ini jelas, konsepnya adalah mencari orang-orang yang berusaha menguduskan dirinya, memisahkan dirinya dari satu kelompok duniawi. Dia pisahkan dirinya, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Daniel menjadi seorang pegawai istana. Dikatakan ia dicobai dengan percobaan dari hamba-hamba istana 10 hari. Dia hanya makan sayur dan tidak makan yang lain. Tetap setelah 10 hari, ayat 15 katakan, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dari semua orang. Jadi, itulah situasi yang mujizat yang terjadi dalam situasi Daniel menguduskan diri. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu. Allah berikan pengetahuan. 2, kepandaian. Bukan tentang 1 atau 2, tapi tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Kemudian Daniel dikasih plus pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itulah cerita dari mana Daniel mendapatkan anugerah ini. Daniel ini adalah orang Israel, dan waktu dia dibuang ke Babel, 1 hari dia akan meninggal di tanah Babel. Babel itu memang bermacam-macam. Babel itu adalah tempatnya Irak. Penguasaannya di situ dari Babilonia, Persia, karena pada hari itu Persia menguasai daerah Babilonia. Dan Daniel meninggal di sana. Kalau Anda tanyakan, bagaimana Daniel meninggal, Pak? Daniel meninggal di benteng Kirkuk, Bapak Ibu. Di sebuah kota dekat Babel di Irak sanalah. Nah, Bapak Ibu, waktu Daniel menghidupi hidup ini, ada yang bertanya, Pak, apakah Daniel itu banyak melihat penglihatan? Apa banyak pemahaman yang Tuhan berikan pada Daniel? Seperti kalau Anda menghitung statistik ya, Bapak Ibu. Dari Daniel tuh ada masuk ke Babel, lalu terjadi pergantian kekuasaan di sana, berapa raja fasik memerintah di sana, sampai Daniel tua dan meninggal. Hari itu, kalau Anda melihat ada berapa banyak mujizat yang Daniel alami. Mujizat dalam bentuk mujizat dan penglihatan. Yang ada di Alkitab ini, Anda tambahkan juga yang ada di kitab Apokrifa, bicara mengenai kitab tambahan Daniel di sana. Jumlahnya tidak banyak, Bapak Ibu. Jadi jumlah itu nggak sampai, tiap hari ada mujizat. Tidak, Bapak Ibu. Anda harus mengerti. Hidup manusia di muka bumi ini tidak, kalau Anda katakan, saya lihat tiap mujizat tiap hari. Apa? Saya tuh bernafas. Begini, Bapak Ibu, Anda harus membedakan antara mujizat dan bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang terjadi yang luar biasa.
Jadi kalau ada mengatakan saya bisa bernafas adalah mujizat, ya kata-katanya adalah ada perbedaan di sini ya Bapak Ibu. Saya juga percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, tetapi kita harus bedakan supaya kita bisa mengerti apa sih arti kata mujizat. Sesuatu yang terjadi yang berbeda dari situasi yang lokal, situasi yang seperti sehari-hari. Situasi mujizat adalah situasi yang terjadi yang luar biasa dan jarang terjadi. Jadi Daniel itu menghadapi berapa kali? Tidak banyak sebetulnya. Kalau saya tanyakan di sini ya mungkin dari satu pemimpin, misalnya dari seorang pemimpin Darius misalnya, Daniel cuma ada 2 kali gitu ya. Jadi itu ada banyak dalam hidup Daniel, jumlah mujizat dan jumlah penglihatan yang Daniel lihat tidak banyak. Tetapi kalau Anda kumpulkan itu memang penting. Nah, Bapak Ibu, Daniel ini menarik sekali. Kitab Daniel adalah kitab yang kita percaya Tuhan pakai Daniel pertama dari mimpi Nebukadnezar. Mimpi itu bicara akhir zaman. Kehidupan manusia dari sebuah patung diberitakan kepada Daniel. Kemudian Anda melihat lagi ada ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa cerita 3 temannya juga mengalami mujizat yang luar biasa, dilempar dalam api, ternyata dalam api itu ada 4 orang, gitu ya. Jadi dia tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak ada dalam hidup mereka. Kemudian peristiwa Nebukadnezar meninggikan diri. Dia menjadi gila selama 7 tahun di padang belantara, tapi setelah itu Nebukadnezar pulih. Nebukadnezar di akhir pemerintahannya dia bertindak seperti orang yang bijaksana karena masalah penghukuman hari itu. Bapak Ibu, raja-raja dari Babilonia itu, Bapak Ibu Anda tahu ya, Daniel tuh lama di Babilonia. Itu rajanya Nebukadnezar. Jadi setelah raja itu ada raja-raja yang memerintah di mana Daniel tidak mendapatkan satu penglihatan, satu mujizat atau satu pemahaman. Jadi Daniel hanya bekerja saja. Anda mengerti setelah Nebukadnezar ada Evil Marodak. Itu ada di Alkitab ya, Evil Marodak. Kemudian ada Negal-Sarezer. Kemudian ada Labasi Marduk, ada Nabonidus. Dan kemudian ada Belsyazar. Nah, kalau Anda melihat dalam kitab ini, dari ayat pasal keempat ke 5, dari Nebukadnezar langsung Belsyazar. Dan setelah itu, langsung habis orang Persia masuk. Jadi cerita ini dalam Evil Marodak, terus Negal-Sarezer, ada Labasi Marduk, ada Nabonidus, ada 3-4 raja tidak mendapatkan, Daniel tidak mendapatkan penglihatan. Bapak Ibu, memang kalau Anda melihat situasinya, Nebukadnezar itu memerintah 604 sampai 562 kira-kira. Jadi Daniel itu hidup di masa itu. Lalu Daniel muncul lagi di kitab di Belsyazar. Di hari terakhir, yaitu 639 sebelum Masehi adalah hari terakhir Belsyazar memerintah, dan malam itu juga masuklah orang Persia. Lalu Daniel tuh membuat apa di sana? Itu yang penting Bapak Ibu. Kitab Daniel tuh bagus. Waktu Belsyazar menjabat, dia melakukan banyak tindakan dan mencemooh barang-barang yang dipakai di kuil kitab Perjanjian Lama, kuil Salomo. Hari itu dia dengan pesta pora, dengan tindakan tidak senonoh, mengambil barang-barang dan dipakai untuk pesta. Dan hari itu muncul sebuah tangan yang menulis, gitu ya. Tulisannya menek, tekel, ufarsin. Numbered, weighted, division, gitu ya. Menek adalah numbered, dihitung. Tekel adalah weighted, dan peres adalah, ufarsin adalah bentuk jamak dari peres, yaitu adalah division. Jadi dihitung. Tuhan kalau hitung 2 kali loh Bapak Ibu. Anda mengatakan Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Tapi Tuhan menghitung untuk sebuah kerajaan itu 2 kali loh sampai. Dihitung, kemudian ditimbang dan dijapati terlalu ringan dan division.
Malam itu juga Alkitab katakan setelah Belsyazar memberikan sebuah hadiah kepada Daniel, malam itu juga orang Persia sudah depan pintu. Jadi kisah itu, cerita itu adalah dalam kitab ini diambil cerita yang penting-penting. Jadi Bapak Ibu mengerti, 4 raja di Babel, Daniel tidak muncul namanya, tetapi dia kembali menjadi orang besar di Belsyazar. Apakah jabatan Daniel sebetulnya? Anda harus melihat Bapak Ibu. Di sebuah kisah ini, kalau Anda harus melihat dari kitab di Israel ya, di sana ada cerita-cerita. Daniel itu masuk menjadi seorang pegawai raja sampai pada kematiannya. 3 temannya, yaitu Sadrak, Meshach, Abednego, Hanaya, Misael, dan Azaria, itu kelihatannya pulang. Jadi pada saat orang Israel membangun kembali, hari itu bait suci pertama sudah diruntuhkan, mereka dibuang, dan kemudian dalam pembuangan itu mereka bertobat dan mereka menangis kepada Tuhan, dan hari itu Tuhan mengizinkan kembali Artasasta rajanya supaya dibangunlah kembali bait suci yang kedua dibangun itu. Nah, kelihatannya 3 temannya itu pulang. Jadi pulang ke daerahnya masing-masing untuk ya mungkin membantu pembuangan yang orang-orang buangan yang pulang dan membantu membangun kembali. Ceritanya memang tidak banyak dikisahkan dalam kitab Daniel. Tetapi Daniel sendiri memutuskan untuk tinggal. Daniel tinggal di Babel. Jabatan apa yang pernah dipakai oleh Daniel? Anda mengerti untuk cerita di Belsyazar terakhir, Anda buka Daniel 5, 29, bagus nih. Atas titah Belsyazar dikenakanlah pada Daniel pakaian dari kain ungu, pada leher dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pertama adalah Belsyazar, kedua adalah panglimanya yang memegang tentara dan atau ya Anda mau katakan sebagai wakil raja ya bisa, atau panglima raja ya bisa. Yang ketiga Daniel. Nah, jabatan Daniel itu naik gitu ya. Berarti waktu di zaman Nebukadnezar, Daniel menjadi orang yang dekat dengan raja, tapi bukan orang yang ke-2, 3, 4, 5, bukan. Tetapi di akhir hidupnya, jabatannya naik ke 3. Daniel masih meninggal Pak? Belum, masih ada di sana. Nah, kemudian dia naik. Kita akan ceritakan nanti apa jabatan Daniel. Nah, kemudian Raja Media Persia masuk ke sana, dan satu mujizat tadi terjadi waktu Raja Darius Gua Singa, gitu ya. Gua Singa ada. Darius ini adalah nanti Darius yang terakhir itu akan meninggal karena serangan dari Raja Macedonia, gitu ya, Alexander Agung. Alexander Agung masuk dan mengalahkan Raja Darius. Darius ada beberapa, Darius 1, Darius 2 ada. Nah, Bapak Ibu, waktu Raja Macedonia masuk, kelihatannya Daniel sudah meninggal.